Shalom teman-teman, welcome to Aletheia Youth and Teen Service online kali ini. Gimana kabarnya teman-teman? Pastinya baik dong. Di online service kali ini, kita ini bakal seru banget karena kita beda dari yang lain. Oke, aku menghimbau kepada teman-teman untuk menyiapkan diri, hati, fokus kepada Tuhan. Get ready and enjoy the service. Shalom para pemenang, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama bagi Allah kita yang luar biasa.
Mari kita bawa hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, sebab Dia baik. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan
apa kabar Tante? Halo, puji Tuhan, baik Dea. Kamu kabarnya gimana? Puji Tuhan, baik juga Ya, Tante. Mas puji Tuhan ya. Iya, oh iya, ngomong-ngomong kita nih pakai masker ya Tante, soalnya Iya, iyalah. untuk tetap kesehatan dan mengikuti protokol yang ada kan ya Tante. Iya, soalnya kan kita di mobil juga nih, bener. bahaya kalau nggak pakai masker ya. Iya, bener banget. Iya. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Tante, sambil jalan-jalan juga. Oke. Gimana Tante? Sekarang kegiatan kesibukannya apa Tante? Tante masih sering ke kampus juga karena kita sudah mulai WFO ya. Oh iya benar. Jadi banyak sih beberapa kegiatan masih Tante lakukan. Ini sebentar lagi mau ngajar S2 juga udah mau mulai, tapi S1-nya masih September kali ya, masih September. Iya, benar-benar. Mereka masih libur, tapi semua daring sih ya. Oh, daring semua. Daring. Nah itu gimana Tante? Kan lagi pandemi gini semuanya daring tuh ya. Efeknya ke Tante gimana nih waktu Tante ngajar atau lain iya. sebagainya? Ya awalnya sih kita agak terkaget-kaget gitu ya. Ini kan pandemi nggak disangka-sangka kan, bener nggak. banget. Terus kita ini nggak biasa kan dulu melakukan aktivitas pembelajaran dengan proses yang harus seperti ini kan gitu. Iya, Nah, bener banget. tapi ya itu mau nggak mau ya kita ini mesti harus beradaptasi dengan situasi yang seperti ini gitu. Jadi mengharuskan kita itu untuk beradaptasi dengan teknologi. Jadi Tante yang mau tadinya nggak dong gitu tentang Google Classroom gitu ya. Oh ya ampun, itu harus belajar nih Google Classroom gimana. Ada mahasiswa nanya, Bu kalau mau ngupload tugas gimana Bu caranya? Saya harus belajar lagi ya gimana step-stepnya harus ajarin ke mahasiswa atau karena Tante punya mahasiswa kan dari berbagai daerah ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke mereka juga punya keterbatasan yang mesti harus diatasi kan. Jadi Tante sendiri sebagai dosen juga harus lebih dulu menguasai teknologi kan gitu supaya mahasiswa juga bisa mengikuti proses ini gitu. Nah, puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik dan ada tips yang Tante bagikan juga untuk teman-teman dosen yang lain bahwa proses pembelajaran seperti ini yang tiba-tiba harus kita ubah seperti ini mesti harus menuntut dosen tuh harus aktif gitu loh. Melakukan komunikasi dengan mahasiswa, jadi nggak bisa kita nunggu-nunggu mahasiswa sementara mahasiswa juga kadang bingung nih harus gimana ini gitu. Dosennya kalau Tante itu lebih duluan yang proaktif gitu loh, yang proaktif itu yang Tante lakukan. Jadi efeknya sih ya positif negatif ya. Tetapi untuk proses pembelajaran saya pikir itu lebih ke arah positif karena mau nggak mau kita mesti akan menuju pada satu perubahan yang jauh lebih dibanding sekarang gitu loh. Ya ini belum apa-apa kayaknya ya. Nah jadi teknologi itu kayaknya bagian dari perubahan yang harus kita alami dan kita kuasai gitu loh. Ya seperti itu. Karena pada akhirnya juga besok masa depan kita juga bakal bergantung banget dengan teknologi ya, Tante. Jadi mulai dari sekarang pun kayaknya udah lumayan lah Tante ya kita sedikit-sedikit udah tahu caranya gimana melakukan hal itu. Tapi memang kayaknya harus dipaksa gitu deh. Memang harus dipaksa banget. Iya. Kalau enggak jalan-jalan Tante. Betul ya. Terus gini Tante, kita kan sebagai kita yang masih mahasiswa nih atau pelajar dan juga yang udah mau kerja nih Tante. Menghadapi pandemi ini tuh sebaiknya sikap kita seperti apa sih Tante? Baiknya. Iya. Ya. Ini pandemi ini kan situasi yang tidak terduga. Kalau kita secara iman kita ya, itu kalau saya meyakini bahwa pandemi ini bagian dari satu proses yang Tuhan izinkan untuk kita masuk di dalamnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya satu, itu ini proses yang memang harus kita lalui. Tidak kita sendiri yang mengalaminya, gitu kan? Banyak orang mengalami karena ini kan krisis. Kalau itu kita katakan krisis ini multidimensi ya, nggak hanya pelajar atau mahasiswa saja atau dosen saja yang mengalaminya, tetapi banyak orang bahkan semua orang di dunia ini terkena dampaknya, kan gitu kan? Nah, satu itu pahami dulu bahwa ini adalah perubahan yang memang bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Dan kemudian yang kedua itu kita bisa menyesuaikan, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Tetapi jangan sampai kita itu masuk ke dalam satu ancaman perubahan yang lebih besar. Karena kita melihat bahwa teknologi pun itu sebetulnya kan bisa plus minus juga ya. Jadi kalau kita tidak
tidak memanfaatkan dengan bijaksana, saya pikir juga kita akan masuk ke dalam satu proses yang membahayakan juga Iya, gitu loh. benar Nah, banget, iya beberapa kasus kan terjadi ya sekarang, misalnya pelajar itu online gitu ya, mahasiswa online itu ada banyak kasus yang kebetulan Tante sedang penelitian ya, itu efek negatifnya juga banyak gitu loh. Jadi mereka akses teknologi itu bukan hanya untuk keperluan belajarnya, tetapi juga justru untuk mengakses informasi yang tidak banyak berguna negatif, gitu ya, iya. tidak berguna dan banyak aspek negatifnya. Nah, jadi itu. Jadi kalau saya Tante pikir sebagai mahasiswa ya mesti itu. Walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir ada banyak juga mahasiswa ya kalau menerima materi dari secara daring itu tidak maksimal gitu ya. Iya. Tetapi sepertinya ya, kalau Tante itu punya prinsip, sepertinya ini tidak akan terjadi ketika kita itu memiliki perspektif yang positif juga. Kan jadi mahasiswa kan juga harus proaktif, jadi mahasiswa juga harus inovatif gitu loh, kreatif gitu loh. Jadi jangan hanya tergantung pada dosennya gitu ya kan. Karena kalau tergantung pada dosennya ya sudah, kita nggak akan bisa mengikuti perubahan yang sangat cepat ini. Ini perubahannya cepat gitu kan. Tapi kalau kita jalannya lambat-lambat ya kita nggak akan benar bisa banget, Tante. ngikuti perubahan gitu ya. Kayaknya itu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat apakah ini sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang apa ya, membuat kehidupan kita menjadi semakin terpuruk gitu ya. Kita kan punya ini ya, punya janji ya. Kita tuh harus pegang janji Tuhan ya kan, bahwa masa depan kita itu tidak tergantung pada keadaan seperti ini gitu kan. Tapi masa depan kita itu tergantung kepada Tuhan. Nah, bahkan di Amsal itu kan ada di kitab Amsal dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang gitu kan ya. Ya, jadi apapun kata orang, ya ini apa namanya, susah nih pembelajaran daring nih kayak gitu kan. Yang bagi dosen juga demikian gitu kan. Wah, enakan kalau ngajar offline gitu kan. Nah, itu kan. Tapi bagaimanapun juga kalau sudah seperti ini keadaannya, ya mau tidak mau gitu kan. Mau tidak mau kita masih harus menjalaninya, tetapi juga dengan satu perspektif yang positif gitu kan, supaya hasilnya pun positif. Karena Tante yakin kalau kita itu melakukan sesuatu dengan satu sudut pandang yang positif, hasilnya pasti akan positif. Tapi kalau sudah negatif duluan, nah sesuatu yang negatif pasti akan kita dapat gitu ya. Nah, itu saya pikir berlaku untuk siapapun ya, terutama kalau untuk pelajar, mahasiswa yang ini di satu sisi ini adalah peluang, tapi di sisi lain ini adalah ancaman. Benar banget. Karena apa? Karena kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sebetulnya ancaman di depan itu sudah ada, bahwa kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan. Ya kan kayaknya kuliah tapi sebetulnya kayaknya nganggur gitu kan. Iya. Ya mungkin saya nggak tahu ya, kalau saya kuliah apakah mahasiswa saya sambil baring-baring gitu gitu kan, bisa aja kan. Nah lah iya, sambil sebetulnya dia kayaknya on tapi sebetulnya off gitu kan. Nah itu semua kan tergantung pada orangnya dia ya toh. Nah kalau dia memanfaatkan dengan baik ya saya pikir hasilnya pasti akan baik gitu. Tapi kalau dia main-main ya pasti nggak akan baik hasilnya. Jadi gitu. di sini aku nangkepnya kata kuncinya adalah perspektif. Kita harus punya perspektif yang positif ya Tante. Iya. Terhadap tantangan baru ini ya, pandemi ini kita harus punya perspektif yang baik. Iya. Nah Tante, ini teman-teman juga banyak yang nanya nih Tante. Pandemi gini tuh gimana sih caranya, tips-tips untuk kita tuh tetap produktif di saat pandemi kayak gini Tante? Iya. Tante punya prinsip ya, apapun keadaannya itu ikuti prosesnya Tuhan. Ya, ikuti prosesnya Tuhan. Jadi kita perlu melakukan bagian kita yang mana gitu kan? Iya. Itu Tuhan akan melakukan bagiannya. Nah, kalau misalnya kita ini sudah melakukan bagian kita semaksimal mungkin,
ya. Kemudian kita merasa bahwa kok begini ya gitu, targetnya kok nggak tercapai ya gitu kan. Nah sudahlah, kalau tante ya itu pasrahkan aja sama Tuhan. Orang kita sudah melakukan bagian kita semaksimal mungkin kan gitu kan. Nah oleh sebab itu kalau tante itu membiasakan diri untuk memasang target yang realistis dia. Target yang realistis. Target yang realistis. Jadi jangan memasang target yang ambisius gitu loh ya. Tetapi pasang target yang realistis supaya kita juga bisa sambil kita melakukan bagian kita juga bisa mencari kehendak Tuhan. Seperti apa sih sebetulnya Tuhan itu mau untuk kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan target kita. Nah, kalau targetnya realistis, saya pikir tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi stres gitu ya. Nah itu tante, cara ngatur stresnya tuh gimana tante? Ya. Misalkan. Satu target ya, target yang realistis. Kemudian yang kedua itu memanage diri. Memanage. Ya, jadi manajemen diri itu kan bisa banyak dia, ya kan? Bisa manajemen waktu, gitu kan? Kemudian termasuk ya kalau anak muda ya, ini manajemen pergaulan, gitu kan? Ya, dengan siapa kita bergaul, ya, dengan siapa kita berrelasi itu sebetulnya akan sangat mempengaruhi produktivitas kita, ya. Di saat misalnya ada mahasiswa yang harusnya ini ada tugas nih, harus mengerjakan tugas, tapi sama temennya diajak main tuh, nah gitu kan. Ini kan termasuk selain manajemen waktu juga manajemen pergaulan sebetulnya, kan gitu kan. Nah kalau dia tidak sadar bahwa dia sedang terbawa ke dalam satu situasi pergaulan yang tidak baik, ya udah dia pasti akan masuk ke sana, gitu kan. Jadi itu kemudian biasakan gini, biasakan kalau misalnya target itu tidak tercapai ya, gitu, itu lakukan yang namanya refleksi. Ya kan, refleksi. Jadi sebetulnya apakah benar sih target ini yang perlu saya tetapkan, gitu kan? Sebetulnya saya ini punya kemampuan seberapa, gitu kan, untuk mencapai target itu, gitu. Apakah waktu yang saya miliki itu mencukupi, gitu kan? Atau modal dasar kita itu apakah mencukupi, gitu kan? Modal dasar kan banyak ya, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya kan. Termasuk apakah jika kita itu membutuhkan orang lain itu ada cukup tersedia orang-orang yang bisa membantu kita sesuai dengan target kita. Kalau itu tidak tercapai ya bisa saja orang itu kemudian stres, gitu kan, karena merasa dia tidak produktif, tidak bisa mencapai sesuatu yang ditetapkannya sendiri. Tetapi dia juga tidak karena dia tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan maupun dengan orang lain, ya akhirnya stres sendiri. Nah makanya sebetulnya prosesnya Tuhan ini bisa kita bangun dengan cara kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, gitu ya. Ya itu sebenarnya penting ya, kita di masa pandemi ini terutama satu godaan yang terbesar adalah kadang-kadang justru relasi kita dengan Tuhan itu semakin kendor, ya, bukan semakin kuat tetapi semakin kendor. Nah itu sebetulnya adalah satu tantangan yang harus kita sadari dan itu harus kita atasi supaya kita tidak terjebak pada hal itu. Jadi itu ya, menurut Tante itu Tuhan itu sebenarnya punya rencana kok dia buat kita masing-masing, gitu ya. Jadi memahami bahwa ini adalah atau menjalani segala sesuatu sesuai dengan prosesnya Tuhan itu bagi Tante itu adalah sesuatu yang paling bijaksana ya, paling bijaksana. Karena apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan itu tidak berkehendak terhadap yang kita lakukan, ya pasti tidak akan tercapai, gitu kan. Seberapapun orang, sepintar apapun orang, gitu kan, tetapi kalau dia tidak menjalani proses itu sesuai dengan prosesnya Tuhan, karena dia tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ya Tuhan pasti tidak akan berkenan, gitu kan. Jadi itu juga dulu yang Tante lakukan ketika Tante S3 ya. Ya, ada banyak
mahasiswa S3 itu nggak bisa menyelesaikan studinya karena itu. Karena sebetulnya manajemen ya. Aspek manajemen ini penting ya sebetulnya ya. Termasuk manajemen stres. Manajemen stres. Iya, Ya. termasuk manajemen stres. Iya. Dulu tante pernah dibilangin sama teman gitu. Awas ya, kalau hati-hati kalau S3 itu kalau belum sampai terkapar di rumah sakit dia tidak akan selesai katanya gitu. Oke. Iya, tapi dalam tante langsung tangkal gitu ya. Tangkal langsung gini, aku nggak akan pernah terkapar di rumah sakit gitu kan. Nah, ya, iya. Dan itu doa ya Tante? Iya, aku nggak pernah akan terkapar di rumah sakit dan aku akan selesai tepat waktu. Nah, sebetulnya kan itu semacam ini ya, doa dan target juga kan gitu kan. Itu artinya memotivasi diri kita juga kan gitu, bahwa kita ini saya ini janji loh sama diri saya sendiri, sama saya janji loh sama Tuhan gitu kan. Nah, itu sebetulnya prinsip manajemen stres, manajemen diri itu menjadi prinsip. Karena kadang-kadang orang baru saja mendapati satu hambatan kecil saja, itu kadang-kadang sudah stres gitu kan. Ya, padahal itu baru kecil loh. Ya, coba kalau dia punya perspektif, sekali lagi perspektif tadi. Coba kalau dia punya perspektif yang positif tentang itu, pasti akan ada jalan keluar kok gitu ya. Nah, itu yang menurut tante penting supaya kita ini tidak terjebak pada satu kondisi stres yang itu menjadikan kita tidak produktif gitu ya. Ya, gitu deh. Nah, nih Tante, aku mau tanya lagi nih Tante. Gimana sih cara kita tahu nih apa yang kita jalani dan kita kerjakan sekarang itu memang benar-benar udah rencana dari Tuhan dan yang apa Tuhan inginkan seperti itu kan? Ya, kan tadi kan Tante bilang ya bahwa kita menjalani proses Tuhan itu kan juga tergantung dari bagaimana kita punya relasi dengan Tuhan. Nah, biasakan atau prioritaskan di dalam hidup kita itu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Itu prioritas utama. Ya, ketika relasi kita baik dengan Tuhan, gitu kan, itu maka kita itu semacam telinga kita dan hati kita itu semacam terasah. Telinga untuk mendengar, hati untuk merasakan dia, kan itu kan, ya kan? Mungkin semacam tante ini tidak punya karunia untuk mendengar suara Tuhan secara audio. Misalnya Yuli gini enggak gitu kan, enggak punya, tante enggak punya. Tetapi tante ini kadang-kadang Tuhan menaruh sesuatu di dalam hatinya tante ini, sesuatu ya mungkin satu kata, dua kata gitu ya. Nah, itu yang kemudian tante doakan dan kita lihat apakah Tuhan memang minta kita melakukan ini gitu kan. Nah, pasti Tuhan akan kasih tanda ya. Pasti Tuhan akan kasih tanda. Kalau jika itu adalah sesuatu yang mungkin menurut kita sulit gitu kan, pasti Tuhan akan kasih satu kemudahan. Nah, jadi memprioritaskan relasi dengan Tuhan itu akan membuat telinga kita itu peka untuk mendengar dan hati kita itu peka untuk merasakan, gitu ya. Nah biasanya ya dia ya, panggilan Tuhan atau apa yang ingin Tuhan mau untuk kita kerjakan itu nggak jauh-jauh kok dari kemampuan yang Tuhan berikan ke kita, atau mungkin passion ya, passion kita nggak akan jauh kok, pasti itu gitu ya. Jadi cuma Tuhan kan pengen, ini loh kamu udah tak kasih talenta, ini loh kamu tuh passionnya di sini loh, gitu kan? Ya, kembangkan, silahkan dikembangkan. Tuhan paling cuma pengen bilang gitu loh sama kita gitu kan? Ya seperti cerita di Matius 25 itu tentang talenta itu kan? Ya kan? Ada 3 orang dikasih, yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1. Kemungkinan ya, apakah yang dikasih 1 ini iri dengan yang dikasih 5, kemudian dia tidak mengembangkan talenta itu, gitu kan? Nah, tetapi yang dikasih 5 justru dia bertanggung jawab terhadap apa yang dititipkan oleh tuannya, gitu kan? Dan itu dan akhirnya menghasilkan buah, gitu kan? Akhirnya menghasilkan buah. Yang dititipi 2, yang ditinggali 2 talenta, juga dia mengerjakannya secara bertanggung jawab dan menghasilkan 2 talenta. Artinya ini berkembang kan, ada perkembangan gitu. Nah, tante kira yang Tuhan mau untuk kita lakukan itu seperti itu dia. Jadi sebetulnya Tuhan itu ingin kita itu
mengembangkan diri sesuai dengan apa yang sudah kita punya, gitu ya. Nah, bagaimana supaya tahu ya, perlu tadi mengasah kepekaan ya, mengasah kepekaan kita untuk mendengar dan merasakan, dan itu akan terjadi kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik, gitu. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan itu ya on off gitu kan, nah itu ya kita mungkin tidak akan pernah tahu sebetulnya Tuhan tuh maunya apa untuk kita kerjakan, gitu kan. Nah itu sih menurut Tante tadi ya. Oke Tante. Nah Tante, tadi aku juga inget nih, Tante kan bilang manajemen waktu. Nah, bisa tolong diperjelas nggak Tante, ini gimana nih konsep manajemen waktunya yang baik? Ya, di dalam kehidupan kita ini kan ada banyak hal yang harus kita lakukan ya dia ya. Nah, kalau menurut Tante itu manajemen waktu itu berkaitan dengan prioritas, ya. Jadi bagaimana kita itu memanage waktu sesuai dengan skala prioritas kita. Ya, tergantung prioritas kita ini apa sih sebetulnya, prioritas utama gitu kan. Nah, supaya yang kita lakukan ini kok tidak membuat bosan gitu ya, boring gitu, bete gitu kan. Nah itu kalau Tante ya dia bisa bikin yang namanya skala prioritas, ya toh. Skala prioritas ini penting karena kita bisa lihat apakah hari ini saya bisa melakukan ini selesai atau tidak, kayak gitu kan. Itu kemudian itu tadi, kalau kita ini sadar dengan passion atau talenta kita, ya di situ kita temukan passion ya, supaya kita ini memanage waktu sesuai dengan passion kita, gitu kan ya. Kemudian ada lagi ya, supaya kita ini bisa memanage waktu dengan baik juga mengembangkan relasi dengan lebih banyak orang ya. Bukan dalam arti untuk kita menghabis-habiskan waktu, tetapi Tante punya prinsip ya, kalau kita punya relasi dengan lebih banyak orang itu kita bisa belajar banyak dari orang ya, gitu kan. Bisa belajar banyak. Mungkin orang punya pengalaman yang berbeda dengan kita, itu pasti kan, gitu kan. Nah kalau mereka punya pengalaman yang berbeda dengan kita, mungkin kita akan bisa mengambil satu sisi positif ya. Kok bisa ya, misalnya gini, kok bisa ya orang sudah sibuk masih bisa produktif, gitu kan? Sudah sibuk bekerja, kok masih bisa mengurusi keluarganya misalnya, gitu kan? Sudah sibuk kuliah, kok masih bisa dia mulai belajar bisnis ya, dan bisnisnya berhasil misalnya, gitu kan? Nah, itu yang harus kita ambil dari contoh seperti itu adalah bahwa skala prioritas itu penting, dan belajar dari orang itu juga penting ya. Saling belajar maksud saya ya, saling belajar itu penting. Jadi kan inti dari kehidupan kita ini kan belajar sebetulnya dia ya. Benar banget. Iya. Belajar tidak harus secara formal ya, tapi belajar bisa dari orang lain kan, gitu kan. Belajar bisa dari mana saja, bahwa kehidupan kita ini ya, sepanjang hidup kita ini sebenarnya belajar, gitu kan. Nah, hanya masalahnya ketika kita ini ketemu dengan orang baru, gitu kan. Apakah kita bisa mengambil sisi-sisi positif yang bisa kita pelajari dari orang itu, gitu kan. Nah, manajemen waktu yang baik itu sebetulnya adalah bicara tentang tadi skala prioritas, kemudian sesuaikan dengan passion, gitu kan. Dan kita bisa mengembangkan segala sesuatunya, baik talenta maupun relasi dengan orang lain, dalam rangka juga kita ini sebetulnya sedang belajar juga apakah saya ini bisa memanage waktu dengan baik atau tidak, gitu ya. Kadang-kadang kita ini kan tergoda dengan hal-hal yang tidak kita rencanakan tapi kita lakukan deh. Nah, manajemen waktu tuh gitu kadang-kadang ya, berbicara tentang perencanaan, gitu kan ya. Nah, kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu tetapi tidak direncanakan. Yang direncanakan justru tidak dilakukan. Nah, itu loh. Nah, itu sebetulnya kan bicara manajemen waktu. Yang harusnya dilakukan tidak dilakukan, itu berarti kita menunda. Kan itu kan? Yang tidak direncanakan tetapi dilakukan, kadang-kadang itu bukan sesuatu yang penting, gitu kan.
itu juga sebetulnya membuang-buang waktu. Gitu kan? Jadi antara membuang waktu dengan menunda ini kan sama-sama kita ini nggak produktif akhirnya, kan gitu kan? Kita ini akhirnya nggak bisa, ibaratnya kita nggak bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Nah kayak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi skala prioritas dan menemukan passion supaya kita ini bisa memanage waktu dengan baik itu penting ya. Oke, Tante. Ya. Tadi Tante Yuli kan bilang tentang berhubungan dengan skala prioritas nih Tante. Iya. Nah, kita nih sebagai anak muda nih, Iya. bagaimana sih kita menyusun skala prioritas kita yang ada nih Tante? Sebagai anak muda kan kita masih bingung Tante, apakah kita tuh harus memprioritaskan yang pertama Tuhan, keluarga, teman, atau pacar, itu gimana Tante kita Iya. memprioritaskan? Ya. Jadi prioritas utama ya, itu tidak hanya terjadi di anak muda sebetulnya ya. Prioritas utama terutama untuk anak muda itu yang pertama adalah Tuhan. Bagi kami orang tua juga sama, Tuhan, gitu kan? Tuhan itu adalah prioritas utama. Nggak ada rumusnya dia, misalnya gini. Saya itu mengasihi Tuhan loh, saya itu taat sama Tuhan. Tetapi dia mengabaikan yang lain, gitu kan? Jadi sebetulnya prioritas utama Tuhan itu akan berimplikasi kepada yang lain, gitu kan? Nah, setelah prioritas utama kita Tuhan itu beres, gitu kan? Maka prioritas kedua adalah keluarga. Ya. Kalian yang masih muda, masih punya orang tua, masih punya adik, punya kakak, gitu, yang itu juga mereka perlu kita prioritaskan, gitu kan? Jadi jangan semata-mata karena sibuk kuliah, gitu ya, sibuk kuliah kemudian keluarga menjadi tidak penting gitu kan. Nah sebetulnya kenapa sih Tuhan itu tempatkan kita di keluarga kita ini gitu kan, itu kan perlu menjadi perenungan ya, gitu kan, perlu menjadi perenungan. Kenapa sih kok Tuhan melahirkan saya di keluarga seperti ini gitu kan. Nah itu sebetulnya Tuhan punya maksud atau tujuan yang besar dalam diri kita, terutama dia mungkin sebagai anak muda itu prioritas keluarga itu menjadi prioritas yang kedua setelah Tuhan, karena keluarga itu sebetulnya adalah satu unit, satu wadah yang itu dibentuk oleh Tuhan sendiri gitu kan. Orang tua itu sebagai wakilnya Tuhan buat kita, bahkan anak itu sebetulnya bukan miliknya orang tua, dia juga miliknya Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan dan keluarga menjadi prioritas pertama dan kedua. Setelah itu baru pendidikan. Ya, kalau kalian kuliah ya berarti kuliah dan pelayanan. Ya. Dan menurut Tante dua hal ini harus diseimbangkan. Ya, antara kebutuhan jasmani kita, mungkin kalau bagi yang kuliah ini prestasi ya. Lulus cum laude tepat waktu kan gitu kan, ini satu prestasi kan gitu. Tetapi jangan lupa bahwa ini juga harus diseimbangkan dengan kehidupan rohani kita. Ketika prioritas utama kita sudah beres, menurut Tante itu akan implikasinya akan secara otomatis ya, bahwa kehidupan rohani kita termasuk kesempatan untuk melayani itu kita ambil sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu Tante yakin semuanya itu akan berjalan dengan baik ya. Mungkin dia punya pengalaman, Tante juga punya pengalaman gitu kan, gimana menyeimbangkan antara pendidikan dengan pelayanan. Tante punya pengalaman nih ya. Waktu studi S3 pertama ya, 2 tahun pertama studi S3 Tante itu off dari pelayanan. Ya, karena kan ini saya ini sedang studi loh kayak gitu kan. Saya off dulu kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Ini jiwa Tante tuh kayak kering gitu dia. Ada yang kurang banget. Kayak ada yang kurang apa ya kayak gitu kan. Ya saya ya wirawiri Jogja Solo sekolah ya nilainya bagus gitu kan. Tapi kok ada yang sesuatu yang kurang apa ya? Akhirnya tahun ketiga Tante ambil lagi itu kesempatan pelayanan gitu kan. Kayaknya sibuk banget gitu kan. Hari Senin harus AWG gitu kan, ini harus ngurusi ini itu gitu kan. Tapi apa yang terjadi, Tuhan itu nggak mau berhutang sama kita dia, ya. Tuhan itu tidak
mau berhutang sama kita hanya karena gara-gara kita ini pelayanan gitu kan, kemudian menjadi terbengkalai semua. Itu tetapi harus dengan porsi yang benar, ya kan, porsinya harus benar dan seimbang. Jangan sampai juga misalnya pelayanan terus gitu kan, dengan mengabaikan yang lain gitu. Nah, dan akhirnya puji Tuhan hasilnya juga baik gitu ya, pasti akan baik. Dan kalaupun kita mengalami kesulitan di dalam proses pendidikan kita, itu yang Tante alami ya, itu Tante merasakan ada aja jalan yang Tuhan kasih gitu. Taruhlah dia pasti juga ngerasain ya, Tante ngerasain juga tuh jadi mahasiswa S3 gitu ya, nemuin dosen susah gitu kan. Nah, belum lagi dosennya ini pejabat-pejabat di universitas. Wah, gitu kan, susah kan. Tetapi sekali lagi ya, satu tadi perspektif ya, yang kedua itu bahwa sesulit apapun itu pasti Tuhan akan kasih jalan. Jadi ya udah, kadang Tante santai aja gitu, ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa ditemui, nanti toh bisa ditemui juga gitu kan. Nah, itu bicara perspektif ya. Nah, coba kalau misalnya Tante ini menggerutu, ngeluh gitu kan, ih ini dosen ngapain sih, misalnya gitu kan, ngumpat gitu kan. Nah itu pasti itu nggak akan dapat jalan gitu kan. Nah ya, jadi keseimbangan itu penting ya menurut Tante di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian baru yang keempat ya tadi kan Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pendidikan dan pelayanan. Yang keempat pribadi. Jadi kalau tadi dia nanya tentang misalnya punya pacar gitu kan. Nah, itu di posisi yang keempat ya. Jadi di posisi yang keempat. Jadi jangan sampai justru terbalik-balik nih. Harusnya di posisi keempat, justru ada di posisi pertama gitu kan. Nah kan itu. Nah kan yang terjadi kan banyak ya, kadang-kadang ya banyak kasus seperti itu. Jadi kebutuhan pribadi termasuk kalau sudah punya pacar gitu kan, itu menjadi prioritas yang keempat ya. Karena prinsipnya gini dia, prinsipnya itu bahwa di atas semuanya tadi empat prioritas tadi ya, Tuhan, keluarga, pendidikan, pelayanan, dan pribadi ya, itu prinsipnya adalah karakter sebetulnya ya. Jadi ketika kita itu prioritasnya Tuhan, itu pasti seseorang itu akan punya karakter yang baik ya. Jadi kalau orang sudah punya karakter yang baik, itu orang tidak akan pernah bicara tentang bahwa saya ini punya kemampuan loh, saya ini punya kapasitas loh gitu kan ya. Tapi karakter itu ada di atasnya kemampuan. Karakter ya, itu karakter itu adalah mendasari segala sesuatunya dengan skala prioritas yang tadi ya. Kalau kita ini punya karakter yang baik, pasti kita akan mengutamakan Tuhan gitu kan. Kemudian keluarga gitu. Dan di atas itu semua juga sebetulnya Tuhan sedang ingin kita itu punya yang namanya diri yang utuh gitu ya. Jadi kalau karakternya sudah terbentuk, maka diri yang utuh itu juga akan terbentuk. Bahwa orang itu akan bisa menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga tidak ada persoalan atau bahkan mungkin konflik gitu kan, yang tidak terselesaikan. Misalnya karena sibuk kuliah jadi lupa keluarga, karena sibuk dengan pacarnya jadi lupa Tuhan, kayak gitu kan, misalnya seperti itu. Nah itu kalau yang sudah seperti itu berarti dia belum utuh tuh, kan itu kan. Nah, dan di situ sebetulnya ada satu hal yang perlu kita kita pahami, bahwa dasar dari segala sesuatu untuk membentuk karakter itu adalah ketaatan, gitu ya. Jadi prinsipnya ya prinsipnya itu dasarnya itu adalah karakter di dalam Tuhan, karakter Kristus ya. Jadi level prioritas tadi itu akan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalian sebagai pemuda gitu ya, itu kalau tidak didasari oleh karakter yang baik gitu ya, maka tidak akan pernah kita bisa satu, harus mengutamakan Tuhan, kemudian keluarga, kemudian pendidikan, pelayanan, dan yang terakhir adalah baru pribadi kita yang kita perhatikan.
Jadi karakter itu menjadi dasar di atas segala sesuatu yang kita miliki, termasuk kemampuan. Baik itu kemampuan akademik gitu ya, maupun kemampuan yang lain. Kadang-kadang kan orang kalau sudah punya kemampuan akademik itu seolah sudah segala-galanya kan. Nah, tetapi kemampuan akademik kalau tidak didasari oleh karakter, ya sudah, dia tidak akan pernah langgeng gitu kan. Nah, dan kemudian Tuhan itu ingin kita itu memiliki keutuhan diri yang utuh ya. Diri yang utuh itu adalah diri yang seimbang antara jasmani rohani gitu ya. Bahwa Tuhan itu ingin kita itu memiliki satu prinsip ya, satu prinsip bahwa diri kita ini tidak akan pernah utuh kalau kita tidak mengutamakan Tuhan. Yaitu ada kekosongan gitu kan, ada kekosongan, ada kekeringan jiwa gitu kan. Itu karena diri yang tidak utuh. Dan di atas semuanya itu sebenarnya adalah ketaatan ya. Jadi karakter yang baik itu akan terbentuk ketika kita taat. Ya. Kan kita di Alkitab kan sudah ada banyak janji Tuhan, ada banyak perintah Tuhan gitu kan. Nah, kalau dasarnya nggak taat, ya kita nggak akan pernah punya karakter yang baik gitu kan. Nah, makanya di dalam menjalani kehidupan sebagai pemuda ya, dengan prioritas yang 4 tadi, itu tadi Tante balik ke yang tadi ya, bahwa jalani proses ya. Jalani prosesnya bersama Tuhan. Bagi Tante, proses itu jauh lebih bermakna daripada hasil ya. Ya, proses itu lebih bermakna daripada hasil. Ada banyak orang mengejar hasil tapi tidak mau berproses. Apalagi zaman sekarang ya, banyak apa-apa instan kan. Nah gitu kan, nggak mau berproses tapi pengennya hasilnya bagus gitu kan. Nah, dan ada satu karakter juga yang menurut Tante itu menjadi juga penting untuk dimiliki oleh pemuda, itu adalah bahwa kita ini diberi kemampuan juga untuk memberi apa yang kita punya. Jadi memberi di atas lebih tinggi dibanding kita menerima gitu kan. Jadi kalau Tante sangat yakin dengan istilah hukum tabur tuai ya. Jadi tabur tuai itu kan prinsip memberi sebetulnya. Iya. Ya. Jadi siapa menabur dia pasti akan menuai. Memberi yang baik, dia akan menerima yang baik. Ya, tapi kalau dia memberi yang tidak baik, dia tentu akan menerima hal yang tidak baik gitu kan. Nah, itu dia. Jadi itu menurut Tante yang prinsip dari 4 level prioritas dan didasari oleh prinsip-prinsip tadi, karakter terutama. Ya. Ini Tante, saya Ya. mau tanya lagi nih Tante. Kan Tuhan sendiri tuh menempatkan kita di bumi itu menjadi berkat ya Tante. Iya. Tapi sebenarnya kita pribadi tuh boleh nggak sih punya me time untuk diri kita sendiri Tante? Oh, sangat boleh dong. Ya, kalau menurut Tante sih malah sangat perlu ya me time itu ya. Satu, me time dengan Tuhan. Me time Ya. dengan Tuhan. Ya, me time dengan Tuhan kan itu kan. Me time dengan Tuhan itu dalam rangka untuk kita berdiam diri ya. Kita banyak berdiam diri untuk melakukan refleksi gitu kan. Bahkan kita mengkomunikasikan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu dengan Tuhan ya. Bahkan kan di pengkhotbah ya, kan ada itu ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kan itu kan? Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam. Artinya bahwa Tuhan sendiri itu menghargai loh yang namanya me time gitu kan. Ya, jadi menurut Tante sangat perlu. Karena kalau tidak, itu justru kita bisa masuk ke dalam satu bahaya gitu kan. Karena kalau orang tidak punya me time, itu orang bisa terjebak pada satu rutinitas gitu kan, bahkan kesibukan yang sangat tinggi gitu kan. Dan itu membuat orang kayak robot gitu ya. Iya kan, orang kayak robot. Ini kayaknya ya orang secara manusia ya, secara manusia kayaknya orangnya produktif gitu kan. Ya kan? Tetapi sebetulnya jiwanya kosong. Kenapa? Karena dia tidak pernah me time dengan Tuhan. Nah, jadi me time bagi Tante itu sebetulnya adalah waktu pribadi ya. Waktu pribadi kita ya, terutama adalah kita dengan Tuhan. Mungkin satu saat dia pengen ya, aku nggak pengen ya hari ini sama siapa-siapa gitu kan.
Ya, aku pengennya pergi sendiri. Aku pengen melakukan aktivitas sendiri gitu kan. Boleh gitu, ya. Bahkan tante punya anak juga gitu, boleh kok. Ya, Ma aku mau sendiri ya, nggak apa-apa silahkan gitu kan. Jadi orang tua pun tante juga nggak, kok gitu ya anakku ya kayak gitu kan, misalnya gitu. Kok nggak mau sama aku misalnya, nggak juga gitu ya. Tapi ya hargai, karena sebetulnya seperti itu adalah penting ya. Jadi itu kemudian di Mazmur juga, kok nggak sebentar ya, kita lihat dulu ya. Kayaknya di Mazmur deh. Mazmur 37 ayat 7a ya. Di sana dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya. Jadi me time itu penting. Ya. Kadang-kadang kita ini tidak pernah punya kepekaan ya terhadap apa yang Tuhan mau, karena kita tidak pernah berdiam diri. Ya. Kita tidak pernah berdiam diri. Kita maunya itu melakukan segala sesuatu dengan rencana kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan target-target kita sendiri, gitu kan? Tapi kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita melibatkan Tuhan ya? Sebetulnya salah satunya dengan me time itu, ya. Itu me time dalam arti yang rohani kan, gitu kan? Tetapi me time dalam arti yang kalau kalian anak muda gitu ya, itu boleh juga kok, gitu kan? Sangat boleh gitu. Karena secara psikologis kita ini mesti juga harus seimbang gitu kan, ya. Harus seimbang, jangan orang belajar terus, jangan orang kerja terus gitu kan. Tapi kita perlu punya waktu untuk istirahat, untuk rest lah gitu kan. Untuk rest supaya kita ini punya keseimbangan jiwa. Ya, keseimbangan jiwa kan gitu kan. Baik dari aspek iman maupun dari aspek keilmuan psikologi, itu me time itu penting deh ya. Jadi itu yang Tuhan mau, karena memang kita jangan seperti robot ya, jangan seperti robot. Oke, gitu deh ya. Oke Tante Yuli, makasih banyak ini untuk tips-tipsnya, untuk wejangannya, untuk sarannya, untuk kita anak muda yang apalagi dalam keadaan pandemi ini kan memang buja-gajuk ya Tante. Jadi kayak ya tips-tips Tante ini sangat membantu sih untuk kita sekarang. Oke, puji Tuhan ya, semoga bermanfaat buat kalian. Amin, ya. Amin Tante. Makasih banyak Tante. Ya, sama-sama Dea, Tuhan berkati ya. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you. Tante, kita juga mau minta ini dong Tante, pesan-pesan penutup untuk kita, dan juga sekalian kita minta Tante untuk doain kita juga dulu. Boleh Tante? Oh, boleh ya. Ya. Jadi kalian sebagai anak muda, Tante pesan satu, yang pertama, prioritaskan Tuhan dalam hidup kalian. Jadi Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi memprioritaskan Tuhan dengan di atas segala prioritas yang ada dalam kehidupan kita, itu akan membawa pada satu kehidupan yang lebih baik menurut Tante. Ya, jadi walaupun kalian masih muda ya, itu hal itu menjadi lebih penting dimulai sejak muda. Ya, daripada kita ini sudah tua gitu kan, udah tua baru sadar gitu kan. Mumpung masih muda, itu mulai belajar. Sekarang kalau sudah mulai tidak prioritaskan Tuhan, sekarang kembali ke prioritas Tuhan gitu kan. Kemudian yang kedua, belajar untuk memanage waktu dengan baik ya. Dan waktu dengan Tuhan itu penting gitu ya. Waktu dengan Tuhan itu penting. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita juga diajarkan untuk bagaimana kita beradaptasi dengan situasi atau perubahan yang kita tidak tahu Tuhan mau bawa kita ke arah yang seperti apa. Tetapi tadi jalani proses Tuhan bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah ya, kalian sebagai anak muda itu jadilah sebagai teladan ya. Walaupun kalian masih muda, tapi kalian bisa jadi teladan kok, bahkan untuk teladan bagi orang yang sudah lebih tua gitu kan.
Ketika karakter itu terbentuk karena kita memprioritaskan Tuhan, maka sebetulnya usia itu tidak menjadi jaminan ya. Walaupun kalian masih muda, kalian bisa jadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan. Intinya jadi berkat lah, jadi berkat dengan apa yang kalian miliki, kalian bisa jadi berkat. Itu dia ya pesannya. Oke, saya mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan, perlindungan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, di saat yang tidak menguntungkan seperti ini, di saat pandemi COVID ini Tuhan, kami boleh banyak belajar Tuhan tentang satu proses yang Tuhan mau untuk kami lakukan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami duga Tuhan, tetapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau hanya mengandalkan Engkau saja di dalam setiap keadaan seperti ini Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para anak-anak mudamu di GBI Aletheia ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu bahwa mereka usia masih muda Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang menjadi cita-cita mereka Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memiliki kehidupan mereka. Kiranya Engkau memegang kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah anak-anak mudamu ini Tuhan menjadi generasi yang bisa memenangkan generasinya Tuhan. Bahkan Tuhan menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Ketika masa pandemi ini Tuhan, mereka boleh menjadi pribadi yang tangguh. Boleh menjadi pribadi yang boleh mengandalkan Tuhan dimanapun mereka berada dan bagaimanapun keadaan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka boleh menatap masa depan mereka bersama dengan Engkau, karena kami yakin dan percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak akan pernah hilang ketika mereka mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi anak mudamu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bahkan semua anak muda yang boleh melihat Tuhan, boleh mendengar pesan-pesan ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menempatkan mereka di mana mereka berada saat ini. Bukan tanpa maksud, tetapi Engkau memiliki rencana yang indah untuk mereka masing-masing Tuhan. Oleh sebab itu perlengkapi mereka Tuhan. Berikan kesanggupan, kemampuan untuk mereka boleh memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga dengan keluarganya masing-masing, orang tuanya, kakak, adik, semuanya Tuhan. Berkati keluarganya dan biarlah Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan, keluarga-keluarga ini boleh tetap berdiri teguh, berdiri tegak di dalam Engkau Tuhan, menatap masa depan yang baik Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan anak mudamu di tempat ini Tuhan ke dalam tangan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Oke, thank you banget Tante Yuli untuk tips-tipsnya. Thank you banget Tante udah mau jalan-jalan bareng Dea. Ya, senang banget loh. Tapi ini ya sayangnya ya nggak bisa dibuka ya. Iya. Lain kali kita harus ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Oke. Ya. See you all teman-teman. God bless you. Gimana teman-teman? Pasti diberkati dong. Terima kasih buat Tante Yuli dan teman-teman yang sudah melayani pada ibadah online service kali ini. Terus doakan bangsa dan negara Indonesia ini agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Dan jangan lupa teman-teman, tetap stay tune di sosial media kita untuk info lebih lanjutnya. Tetap waspada, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa teman-teman untuk gunakan masker. Sekian untuk hari ini. See you and God bless you.